Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul berani mengambil risiko. Saudara-saudara, kita tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup ini kecuali kita berani mengambil risiko, mempercayai kehidupan yang akan datang di langit baru dan bumi yang baru, dan mengarahkan diri sepenuhnya hanya kepada kehidupan yang akan datang itu. Ya, tidak ada gairah yang berarti di dalam hidup ini kalau kita hanya bermain di area yang kecil. Ya, jika demikian, kita tetap ada di dalam kemiskinan dan menyia-nyiakan potensi yang luar biasa yang ada pada kita. Saudara-saudara, sejatinya kita memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun hidup di dalam kekekalan. Tetapi kalau area berpikir kita hanya kepada area kecil atau sempit, bermain untuk hal-hal yang kecil, ya, maka kita tidak memiliki gairah yang berarti. Ya, namun inilah yang dilakukan oleh hampir semua manusia, termasuk hampir semua orang Kristen. Tapi banyak orang tidak menyadarinya karena konsep kemiskinan maupun konsep kekayaan yang dipahami oleh orang pada umumnya adalah hal-hal bendani atau hal-hal duniawi. Faktanya, tidak banyak orang yang berani mengarahkan diri pada kehidupan yang akan datang. Karena memang tidak berani mempercayai hal itu sebagai realita yang pasti segera kita masuki dan masih mencintai dunia. Ya, saudara-saudara, hal ini beresiko loh. Ya, karena kita tidak boleh terikat dengan dunia. Ya. Hal ini sangat berisiko. Ya. Jadi kita sudah tidak boleh terikat dengan dunia. Seseorang baru menemukan gairah yang bernilai, seiring atau seimbang dengan potensi yang ada pada manusia. Ya, karena manusia itu makhluk kekal. Gairahnya harus gairah yang berarti. Ya, jadi bukan pada perkara kecil. Sangat disayangkan kalau manusia sebagai makhluk kekal hanya mengarahkan diri kepada hal-hal yang fana. Saudara-saudara, sesungguhnya satu hal yang paling mendesak dalam hidup kita ini adalah apakah kita ini memiliki area beraktivitas hidup di bumi atau sudah benar-benar memfokuskan pada kehidupan yang akan datang. Di dalam Kolose 3 ayat 1-3 dikatakan, carilah perkara yang di atas, bukan di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Ya, Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 19-20, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sejatinya ini masalah yang bukan saja sangat penting, tetapi juga mendesak dan harus dipandang selalu mendesak. Kalau bisa, ini adalah satu-satunya masalah hidup kita. Yang lain itu bisa relatif, ya. Tinggal di rumah besar atau rumah kecil, rumah pribadi atau rumah kontrak itu relatif, ya. Tidur di atas kasur empuk atau di atas dipan atau kayu keras itu relatif. Makan makanan yang mahal atau yang tidak mewah, yang penting bukan makanannya, tapi sehatnya dan nikmatnya. Jadi itu relatif. Nah, saudara-saudara, tetapi masalah kekekalan tidak relatif. Manusia dalam kebodohannya mengutamakan yang relatif, tetapi tidak mengutamakan yang mutlak. Ya, yang mutlak itu perkara-perkara di atas itu. Kenapa harus dikatakan mendesak? Karena kalau aktivitas kita terus-menerus terfokus pada masalah-masalah yang fana, yaitu masalah fana dunia ini, kita tidak akan mampu mengangkat kepala melihat perkara-perkara yang di atas. Banyak orang tidak memandang ini sebagai hal yang mendesak. Ya, dan memang
kuasa gelap akan bermanuver menghujani seseorang dengan berbagai kesenangan, kesibukan, cita-cita, obsesi, dan passion yang lain atau gairah-gairah yang lain. Puncaknya adalah ketika orang Kristen berpikir surga tidak perlu dipikirkan sekarang, bisa ditunda nanti. Ya, biasanya hal ini terkait dengan pengajaran atau doktrin yang memang tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu harus direspon secara bertanggung jawab. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa selalu masih ada kesempatan, sehingga masih bisa ditunda untuk mengutamakan Allah. Padahal Alkitab jelas memperingati kita lewat kasus Esau, ya, yang tidak mempunyai kesempatan lagi memperoleh hak kesulungannya walaupun dengan air mata. Ya, yang membuat banyak orang Kristen tertipu adalah ketika ia merasa bahwa mereka tidak bermaksud mengkhianati Tuhan dan tidak mengingini masuk neraka. Dan itu sudah dianggap sebagai kontribusi yang berarti di mata Allah. Hal ini tentu keliru. Maka dari itu saudara-saudara, tidak ada orang yang sengaja bermaksud masuk neraka dan tidak ada juga orang beragama yang bermaksud mengkhianati Tuhan. Tapi ketika seseorang menunda langkah yang seharusnya dilakukannya sekarang, yaitu memproyeksikan diri pada kehidupan yang akan datang di langit baru dan bumi yang baru, maka ia tidak akan memiliki gairah itu. Ia akan tiba pada satu titik di mana ia pasti tidak mampu memiliki gairah itu, ya. Gairah yang bernilai, yang mestinya seimbang dengan potensi yang manusia miliki, tapi tidak dimiliki. Dalam waktu yang lama, gairah itu tidak dapat tumbuh lagi. Maka kita tidak boleh menunda apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara-saudara, masalahnya banyak orang Kristen merasa bahwa Tuhan memaklumi, Tuhan menolerir keadaan mereka yang seperti itu. Sebab kehidupan di bumi ini saja sudah berat dijalani, ya, seperti masalah keuangan, sakit penyakit, masalah di dalam rumah tangga, apalagi yang sedang didera dengan berbagai persoalan hidup. Itu sudah membuat tenggelam. Maka bagaimana bisa masih harus memikirkan surga atau hidup berkenan kepada Tuhan, atau hidup dalam kesucian Tuhan? Maka dari itu, gairah memikirkan kehidupan yang akan datang dianggap tidak bisa dijangkau atau tidak perlu lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejatinya ini bukanlah alasan yang dapat kita ajukan agar kita tidak perlu memikirkan hal kekekalan yang penting dan mendesak. Ya, orang-orang yang sengaja dan beralasan seperti ini pasti akan mengalami kematian yang tidak bermartabat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara semua, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.